Kabel sini. Bisa diangkat nggak? Ada bisa ngangkat nggak? Oke. Nah, yang aturan Johnson nggak ada masalah ya. Kalau nggak ngerjain ya sudah, saya anggap paham. Kalau yang ngerjain pasti tahu. Kalau ada masalah, akan bertanya sama saya. Kalau nggak ngerjain ya sudah, saya nggak paham. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode berikutnya. Pengurutan pekerjaan melalui 3 pusat kerja. Sebentar. Saya buka dulu. Loh. Bentar. Ibu, ada yang belum di ACC katanya, Bu. Oh, ya, sebentar. Bisa nggak? Bisa nggak, Adek? Sini kabelnya sini aja nih, Nak. Ini colokin di sini, sayang. Oke, sekarang kita masuk ke end job 3 processor ya. Kemarin kan end job 2 processor ya. Kemarin prosesornya cuma 2, mesinnya hanya 2, yaitu mesin A dan mesin B atau pusat kerja 1 dan pusat kerja 2, di mana jobnya banyak. Oke. Nah, sekarang pusat kerjanya lebih dari 2. Oke. Pusat kerjanya lebih dari 2, jobnya juga banyak. Nah, dengan 3 prosesor dan end-job, kita bisa menggunakan metode Johnson juga ya. Jadi kita selesaikan metode end-job 3 prosesor dengan pendekatan aturan Johnson. Kenapa? Nggak bisa. Ayah, ini tolong adik-adik tarik kabelnya. Oke. Nah, untuk situasi di mana beberapa pekerjaan menggunakan 3 pusat kerja yang sama ya. Sekarang prosesnya melewati 3 mesin atau 3 pusat kerja. Cutting, kemudian cutting, kemudian di gerinda gitu ya, kemudian di press misalnya. Oke, atau cutting gitu ya. Jadi mesin materialnya kita cutting dulu, kemudian masuk ke proses bubut, setelah itu baru masuk ke proses milling ya, di fresh. Oke. Nah, Oke. Jadi semua pekerjaan akan melewati 3 proses yang sama, akan melewati 3 pusat kerja yang sama ya. Jadi tidak seperti job shop yang proses pekerjaannya berbeda-beda. Ini sama seperti metode aturan Johnson, jadi berurutan dari cutting, bubut, milling gitu ya. Oke. Nah, masalah pengurutan beberapa pekerjaan melalui 3 pusat kerja yang sama secara bergantian yang kita sebut dengan N3 problem. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan aturan Johnson ya. Sama seperti aturan Johnson yang sebelumnya di mana prosesornya hanya ada 2. Nah, ini kita
punya prasyarat juga. Ya, ada 2 prasyarat. Ya, setidaknya salah satu dari prasyarat ini terpenuhi. Ya, 1 atau 2 prasyarat terpenuhi, ya, minimal 1 prasyarat terpenuhi. Dan tadi sepertinya ada yang masuk. Oke. Syarat yang pertama adalah waktu proses yang terpendek di pusat kerja 1 harus lebih lama. Ya, ini digarisbawahi, harus lebih lama. Oke. Waktu yang terpendek di pusat kerja 1 harus lebih lama dari proses yang terpanjang di pusat kerja 2. Ya, jadi ada 3 pusat kerja. Nah, syarat yang pertama adalah, ya, syarat yang pertama, waktu yang paling pendek, waktu terpendek yang ada di pusat kerja 1 itu harus lebih panjang dari waktu yang terpanjang di pusat kerja 2. Atau jika prasyarat yang pertama tidak terpenuhi, kita bisa lihat syarat yang kedua. Ya. Di mana syarat yang kedua adalah kebalikannya nih sekarang. Sama seperti tadi ya. Sekarang bandingannya adalah 3 dan 2. Waktu proses yang terpendek di pusat ketiga itu harus lebih lama dari proses terpanjang di pusat kerja 2. Oke, jadi ada dua syarat yang dipenuhi atau salah satunya saja. Yang pertama antara 1 dengan 2. Ya, di mana yang terpendek di pusat kerja 1 itu harus lebih panjang daripada, harus lebih lama waktunya dibandingkan yang terpanjang di pusat kerja 2. Nah, yang kedua 3 versus 2. Ya, yang 3 versus 2 juga sama seperti yang tadi, bahwa yang terpendek di pusat kerja 3 ini harus lebih lama dari yang terpanjang di pusat kerja 2. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan entry problem. Ya, harus menggunakan metode yang lain. Oke. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Ada 3 job, ya. 3 job yang akan diproses atau dikerjakan dengan melalui 3 pusat kerja yang sama. Jadi pekerjaan D akan dikerjakan di mesin cutting dulu, kemudian dibubut, habis itu di freeze atau di milling, ya. Kemudian yang E juga sama, cutting, bubut, milling. F juga sama, cutting, bubut, milling, gitu ya. Nah, D di mesin 1 atau tadi di mesin cutting itu butuh waktu 8 jam. Di pusat kerja bubut butuh waktu 4 jam dan di mesin yang terakhir butuh waktu 5 jam. Oke, begitu juga dengan E dan F. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Apakah kasus ini bisa diselesaikan dengan menggunakan entry problem? Ya, yang pertama tadi bahwa waktu yang terpendek di pusat kerja 1 harus lebih panjang daripada waktu yang terlama atau terpanjang di pusat kerja 2. Syarat yang kedua, waktu yang terpendek di pusat kerja 3 itu harus lebih lama waktunya dibandingkan waktu yang terpanjang di pusat kerja 2. Ya, sekarang kita kasih tanda dulu. Di pusat kerja 1, waktu yang paling pendek pekerjaan F dengan waktu 7 jam. Oke. Di pusat kerja 2 yang paling lama, ya, yang paling panjang waktunya adalah 6 jam, yaitu di pekerjaan E. Ingat syaratnya tadi ya. Waktu yang terpendek di pusat kerja 1, saya tandain dulu deh. Ini warnanya saya ganti deh. Oke, saya ambil dulu yang terpendek. Jangan pakai ini. Oke.
Oke. Waktu yang terpendek di pusat kerja 1. Oke, yang harus kita cari pertama kali syaratnya terpendek di pusat kerja 1 dan terpendek di pusat kerja 3. Ya, terpendek di pusat kerja 3. Oke. Kita cari dulu di pusat kerja 1 yang paling pendek adalah 7 jam di S. Di pusat kerja 3 yang terpendek adalah 5 jam. Mana tadi? Nih, ya. 5 jam di pekerjaan D. Nah, kemudian pembandingnya adalah pusat kerja 2. Proses terpanjang di pusat kerja 2. Begitu juga yang ini. Proses terpanjang di pusat kerja 2. Oke, berarti kita cari proses yang paling lama di pusat kerja 2. 4 jam, 6 jam, dan 5 jam. Nah, ternyata yang paling panjang, ya, yang paling lama prosesnya adalah E dengan waktu 6 jam. Ini saya kasih warna hijau. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah syarat 1 ataupun 2 terpenuhi. Salah satu saja boleh. Yang terpendek di pusat kerja 1 lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan waktu yang paling lama di pusat kerja 2. Nah, terpenuhi ya. Yang terpendek adalah 7 jam di 1. Waktu yang paling lama di pusat 2 adalah 6 jam. Berarti terpenuhi. Nih syarat 1. Syarat yang kedua. Waktu yang terpendek di 3 harus lebih panjang daripada waktu yang paling lama di pusat kerja 2. Nah, antara 3 dengan 2 ini tidak terpenuhi. Ya, karena di 3 ini waktunya lebih pendek dibandingkan. Nggak apa-apa. Yang penting salah satunya terpenuhi, yaitu 7 sama 4 terpenuhi. Ya, dua-duanya terpenuhi malah bagus. Tapi kalau tidak terpenuhi dua-duanya berarti metode kasus ini nggak bisa dipecahkan dengan dengan metode entry problem. Ya, sampai paham syaratnya? Ibu, paham ya? Kalau nggak terpenuhi, kenapa Bu? Kalau nggak terpenuhi syaratnya berarti nggak boleh diselesaikan dengan metode entry problem. Harus dicari metode yang lain untuk menyelesaikan penjadwalannya. Ya, nanti kita akan lihat metode-metode berikutnya. Oke. Nah, ini ternyata terpenuhi ya syaratnya yang pertama. Nah, berarti boleh dong ini kita selesaikan dengan entry problem. Nah, dengan menggunakan pendekatan aturan Johnson. Oke. Nah, kita dengan pendekatan aturan Johnson. Langkah pertama untuk penyelesaiannya adalah dengan menjumlahkan waktu proses 1 ya dan 2 serta pusat kerja 2 dan 3 sehingga kita akan membentuknya menjadi end-to problem. Oke. Nah, ya. Jadi aturan Johnson itu kan mesinnya cuma 2 ya. Oke. Nah, kalau kita pakai mesin, kalau kita problemnya prosesornya ada 3, nah dengan mendekati dengan menggunakan pendekatan aturan Johnson, maka yang 3 mesin itu kita press menjadi 2 mesin saja. Ya, dari 3 proses